Merangkum materi 1-3. Materi 1 klasifikasi data, 2 penelitian kuantitatif dan kualitatif, 3 populasi dan sampel. Materi 1 klasifikasi data. Klasifikasi data mengelompokkan adalah data proses berdasarkan karakteristik atau atribut yang sama. Ini adalah konsep fundamental dalam statistik sosial karena memudahkan analisis dan interpretasi data, serta memungkinkan perbandingan yang signifikan antara grup atau kategori. Kategori klasifikasi data beserta contohnya. 1. Nominal L, kategori tanpa urutan contoh, jenis kelamin, warna. 2. Ordinal, kategori dengan urutan contoh, tingkat pendidikan, peringkat lomba. 3. Interval, skala dengan selisih tetap, tanpa nol absolut contoh, suhu dalam Celcius. 4. Rasio, seperti interval, tapi dengan nol absolut contoh, berat, tinggi, usia. 5. Diskrit dan kontinu diskrit, nilai bulat contoh, jumlah anak, kontinu, nilai pecahan contoh, berat badan. Kelebihan dan kekurangan klasifikasi data. Setiap jenis klasifikasi data memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Misalnya, data nominal mudah untuk dikumpulkan dan dianalisis, tetapi tidak menyediakan informasi tentang urutan atau selisih antara kategori. Sebaliknya, data rasio menyediakan informasi yang paling detail, tetapi dapat lebih sulit untuk dikumpulkan dan dianalisis. Analogi mengelompokkan buku di perpustakaan dapat membantu Anda memahami konsep klasifikasi data. Materi 2 penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas, hubungan-hubungannya. Penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1. Masalah yang diteliti, kualitatif, menekankan banyak aspek dari satu variabel dengan analisis mendalam. Kuantitatif, fokus pada beberapa variabel untuk menguji teori dan fakta. Tujuan kualitatif, mengembangkan konsep dan memahami realitas yang kompleks. Kuantitatif, menguji teori dan membuktikan fakta. 3. Pola pikir, kualitatif, dari lapangan ke teori bottom up. Kuantitatif, dari teori ke lapangan top down. 4. Responden, kualitatif, sedikit sekitar 10 orang dengan teknik purposif. Kuantitatif, banyak, diambil secara random. 5. Objek penelitian, kualitatif, perilaku manusia dan proses kerja. Kuantitatif, perilaku manusia dan fenomena alam. 6. Desain penelitian, kualitatif, studi kasus. Kuantitatif, survei, studi kasus, eksperimen. 7. Sampel, kualitatif, kecil, tidak representatif. Kuantitatif, besar, dipilih secara random. 8. Metode pengumpulan data, kualitatif, observasi dan wawancara. Kuantitatif, angket, wawancara, observasi, checklist. 9. Bentuk data, kualitatif, kata-kata, gambar, perilaku, dokumen. Kuantitatif, angka dari data kualitatif yang diangkakan. 10. Sifat data, kualitatif, deskriptif, kuantitatif. 11. Analisis, kualitatif, menjawab masalah tanpa menguji hipotesis. Kuantitatif, menguji hipotesis. 12. Hasil penelitian, kualitatif, makna mendalam. Kuantitatif, generalisasi. 13. Kedekatan dengan data, kualitatif, sangat dekat, peneliti terlibat langsung. Kuantitatif, jauh, menggunakan data sekunder. 14. Asumsi, kualitatif, realitas dinamis. Kuantitatif, realitas statis dan dapat diukur. Perbedaan paradigma kuantitatif dan kualitatif. 1. Pendekatan, kuantitatif, berbasis angka, objektif, dan menggunakan statistik. Kualitatif, berbasis makna, subjektif, dan mendalam. 2. Variabel, kuantitatif, sudah ditentukan sejak awal dan diuji. Kualitatif, ditemukan selama penelitian. 3. Analisis, kuantitatif, menggunakan angka dan perhitungan statistik. Kualitatif, menggunakan narasi, pola, dan interpretasi. 4. Instrumen, kuantitatif, kuesioner atau survei dengan jawaban pasti. Kualitatif, wawancara atau observasi dengan jawaban fleksibel. 5. Hasil, kuantitatif, bisa digeneralisasi ke populasi lebih luas. Kualitatif, mendalam tapi tidak selalu bisa digeneralisasi. Materi 3 populasi dan sampel. Populasi, menurut Jamaluddin Ahmad, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dibedakan menjadi 1.
terbatas, jumlahnya jelas, misal jumlah penduduk, mahasiswa, buruh. 2. Tak terbatas, tidak dapat ditentukan jumlahnya, misal penelitian logam mulia, pasang surut air lat. 3. Homogen, unsurnya memiliki sifat yang sama. 4. Heterogen, unsurnya memiliki sifat yang berbeda atau bervariasi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Keuntungan menggunakan sampel memudahkan penelitian lebih efisien, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Jika subjeknya banyak, dia khawatirkan adanya bahaya bias mengumpulkan data dari orangnya. Teknik penarikan sampel. 1. Non-probability sampling, pengambilan sampel tanpa peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. 2. Probability sampling, pengambilan sampel dengan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Menentukan ukuran sampel. 1. Ari Kunto, jika subjek 100, seluruh populasi dijadikan sampel. Jika subjek 100, sampel diambil 10-25. 2. Rumus Lovin, digunakan untuk menentukan ukuran sampel dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan. 3. Menurut Young 1999, populasi 0-100 sampel 1, 100%. Populasi 101 sampai 1000 sampel 10%. Populasi 1001 sampai 5. 000 sampel 5%. Populasi 5001 sampai 10.000 sampel 3%. Populasi 10.000 sampel 1%. Kesimpulan, klasifikasi data membantu dalam mengelompokkan informasi berdasarkan sifatnya, seperti nominal, ordinal, interval, rasio, diskrit, dan kontinu. Dalam penelitian, pendekatan kuantitatif menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji teori, sementara pendekatan kualitatif lebih fokus pada pemahaman mendalam melalui data deskriptif. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis dengan teknik penarikan yang dapat bersifat probabilitas atau non-probabilitas.